Kisah Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang memiliki kisah inspiratif yang diceritakan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahfi. Cerita ini memperlihatkan keberanian dan keteguhan iman dari 7 pemuda yang menjalani kehidupan pada masa pemerintahan Raja Dicyanus. Dalam surat Al-Kahfi, kisah ini memberikan gambaran tentang bagaimana Ashabul Kahfi menolak penyembahan berhala yang diwajibkan oleh Raja Dicyanus. Keberanian mereka untuk tetap teguh pada iman meskipun dihadapkan pada ancaman hukuman mati memberikan inspirasi bagi umat Islam. Ashabul Kahfi berarti penghuni gua. Kata ashab yang berarti kalimat jamak untuk sohib atau orang-orang, dan al-kahf berarti gua. Jadi Ashabul Kahfi adalah orang-orang atau penghuni yang tinggal di gua. Dalam kitab Qisasul Anbiya yang tercantum dalam kitab Fadailul Khamsah Minasyihahis Sita tulisan Asy-Syaid Murtada Al-Husain Al-Farush Abad, kisah Ashabul Kahfi terjadi di sebuah kota Efesus atau Epes di negeri Romawi yang berada di wilayah Turki. Awalnya negeri Efesus dipimpin oleh raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dicyanus. Ia seorang raja yang kafir, yang amat congkak dan zolim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Efesus. Olehnya, kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana. Raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer. Panjangnya 1 farsakh, kurang lebih 8 km, dan lebarnya pun 1 farsakh. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 buah semua terbuat dari emas, dan lampu-lampu yang berjumlah 1000 buah juga terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah. Demikian pula di sebelah baratnya, sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi. Semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi terbuat dari emas untuk duduk para pepatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepala. Mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas, berkaki 9 buah, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang. Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah.
Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau. Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang, terdiri dari anak-anak para cendekiawan, untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja tidak mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding lebih dahulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kirinya raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri. 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing bernama Tamlika, Milksalmina, dan Mikaslimina. Adapun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Tiap hari raja duduk dalam serambi istana, dikerumuni oleh semua hulu balang dan para punggawa. Masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang di antaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga. Sedang yang seorangnya lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara isyarat. Lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya, dan setelah itu ia mengibas-ngibaskan sayap serta bulunya, sampai sari bunga itu habis dipercikan ke semua tempat di sekitarnya. Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula, lalu hinggap di atas piala yang berisi wewangian murni. Sambil berkecimpung di dalamnya, burung itu mengibas-ngibaskan sayap dan bulunya, sampai wewangian murni yang ada di dalam piala itu habis dipercikan ke tempat sekitarnya. Pembawa burung itu memberi isyarat suara lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja, sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama 30 tahun. Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah, ataupun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka, dan zolim. Ia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa menuruti kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu, sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana, mengenakan mahkota di atas kepala. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya, dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja itu, sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala.
Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, seorang yang cerdas bernama Tamlika, memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh pikiran. Ia berpikir, lalu berkata di dalam hati, "Kalau Dicyanus itu benar-benar Tuhan, sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil, ataupun air besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan." 6 orang pembantu raja itu setiap hari selalu mengadakan pertemuan di salah satu tempat seorang dari mereka secara bergiliran. Pada suatu hari, tibalah giliran Tamlika menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlika untuk makan dan minum. Tetapi Tamlika sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya, "Hai Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" "Teman-teman," sahut Tamlika, "hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur." Teman-temannya mengejar, "Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamlika?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit," ujar Tamlika menjelaskan. "Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapakah yang membentangkannya dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Dicyanus." Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya. 2 kaki Tamlika diciumi sambil berkata, "Hai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." "Saudara-saudara," jawab Tamlika, "baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi." "Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya. Tamlika lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju, lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlika berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari Raja Dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar." Mereka turun dari kudanya masing-masing, lalu berjalan kaki sejauh 7 farsak, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang penggembala menyambut mereka. Kepada penggembala itu mereka bertanya, "Hai penggembala,
Apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut pengembala itu. "Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." "Ah, susahnya orang ini," jawab mereka. "Kami sudah memeluk suatu agama. Kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Iya," jawab pengembala itu. Tamlika dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, penggembala itu segera bertekuk lutut di hadapan mereka, dan sambil menciumi kaki mereka, ia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu yang seperti ada di dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dahulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali kepada kalian." Tamlika bersama teman-temannya berhenti. Pengembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian ia datang lagi berjalan kaki diikuti oleh seekor anjing miliknya. Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, "Kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita." Mereka minta kepada pengembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya, lalu duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. "Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian, aku mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Penggembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit. Lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Gunung itu bernama Naglus, dan nama gua itu adalah Washhin, atau disebut juga dengan nama Keram. Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga sambil mengulurkan 2 kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika, Raja Diagnus baru saja selesai berpesta. Ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Diagnus sangat gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menelusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua.
ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya, ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu, supaya mereka segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jis atau bahan semacam semen. Selesai dikerjakan, raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka. Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah. Mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali, dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, "Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa membeli makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi." Tamlika kemudian berkata, "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai pengembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini." Setelah Tamlika memakai baju penggembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan, ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya, melalui jalan-jalan yang belum pernah diketahui. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera berkibar di angkasa bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah, dan Isa adalah Roh Allah." Tamlika berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap mata, lalu berkata seorang diri, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera-bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang yang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Apesus," sahut penjual roti itu. "Siapakah nama raja kalian?" tanya Tamlika lagi. "Abdurrahman," jawab penjual roti. "Kalau yang kau katakan ini benar," kata Tamlika, "urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti keheran-heranan, karena uang yang dibawa Tamlika itu uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Nilai uang yang dibawa oleh Tamlika dibanding dengan uang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru. Penjual roti lalu berkata kepada Tamlika, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku. Rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu padaku,
Kalau tidak, engkau akan kuhadapkan kepada raja." "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamlika. "Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dikyanus." Penjual roti itu marah, lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan. Padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu engkau hendak memperolok-olokkan aku?" Tamlika lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini seorang yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamlika, "Bagaimana cerita tentang orang ini?" "Dia menemukan harta karun," jawab orang-orang yang membawanya. Kepada Tamlika raja berkata, "Engkau tidak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamlika menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil terheran-heran, "Engkau penduduk kota ini?" "Iya benar," sahut Tamlika. "Adakah orang yang kau kenal?" tanya raja lagi. "Iya ada," jawab Tamlika. "Coba sebutkan siapa namanya," perintah raja. Tamlika menyebut nama-nama kurang lebih 1.000 orang. Tetapi tidak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja ataupun oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, "Ah, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" "Iya tuanku," jawab Tamlika. "Utuslah seorang menyertai aku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlika pergi. Oleh Tamlika mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamlika berkata kepada orang yang mengantarkan, "Itulah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepasang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Raja yang menyertai Tamlika menyahut, "Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya." Orang tua itu marah, memandang kepada Tamlika sambil mengamati. Ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamlika, anak Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamlika menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika sambil berucap, "Ini adalah datukku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikyanus, raja durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara haru, "Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Isa alaihissalam, dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali." Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi.
Setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamlika diangkat ke atas pundak, sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, "Hai Tamlika, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka Tamlika memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Teman-teman Tamlika semuanya masih berada di dalam gua. Setibanya dekat gua, Tamlika berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata. Mereka pasti menduga Dicyanus datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semuanya berhenti menunggu dan Tamlika masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamlika dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamlika mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicyanus." Tamlika menukas, "Ada urusan apa dengan Dicyanus? Tahukah kalian sudah berapa lama kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamlika. "Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dicyanus sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti. Dan penduduk kota ini sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamlika menyahut, "Hai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat?" "Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamlika balik bertanya. "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. 2 orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat menemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu 2 orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu." Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu." 2 orang bangsawan itu bertengkar. Dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah berfirman, "Dan begitulah kami menyerempakkan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, dan bahwa saat itu tidak ada keraguan padanya. Apabila mereka berbantahan antara mereka dalam urusan mereka, maka mereka berkata, 'Binalah di atas mereka satu bangunan.'
pemelihara mereka sangat mengetahui mengenai mereka. Berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka, kami akan membina di atas mereka sebuah masjid.